Dia sudah punya istri, dia sudah punya mobil, dia sudah punya rumah, menurut saya mewah lagi, dan dia sehat. Akan tetapi kalau dia bicara, waduh, selalu mengeluh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, ditetapkan iman, dimurahkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Dalam hal kita berteman, tentunya kita harus memilah dan memilih. Kita harus memperhatikan teman kita. Apakah teman yang ini bisa untuk kita berteman? Apakah teman yang ini bisa untuk kita dekati, atau sebaliknya kita jauhi? Dalam hal berteman, kita harus tahu apakah ini bisa, apakah teman kita ini mempunyai apa istilah pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Kenapa saya mengatakan harus jeli kita melihat itu? Kalau teman kita yang membawa pengaruh positif, maka insya Allah dalam hal apapun kita akan bisa untuk menjadi lebih baik. Akan tetapi apabila teman kita negatif, bisa diibaratkan kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan merasakan bagaimana wanginya minyak wangi, walaupun kita sendiri tidak membelinya. Pun sebaliknya, apabila kita berteman dengan pandai besi, maka setidak-tidaknya ada aroma, ada percikan besi yang kena ke percikan api yang kena ke badan kita. Itu hanya sebuah ibarat, bukan berarti saya melarang untuk berteman dengan pandai besi. Saudaraku yang dirahmati Allah, orang-orang yang bagaimana sih yang jangan sampai kita terlalu berteman dengan dia? Yaitu orang-orang yang dalam hidupnya selalu negatif, selalu berburuk sangka kepada Allah, tidak ada rasa syukur. Ada enggak orang seperti itu? Ada. Ada orang yang selalu tidak cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagai contoh, dulu sekitar 20 tahun yang lewat, saya belum mempunyai mobil. Saya belum mempunyai rumah. Saya belum mempunyai istri juga. Ada salah seorang teman saya, memang lebih tua daripada saya, tapi berteman kami. Dia sudah punya istri,
dia sudah punya mobil, dia sudah punya rumah, menurut saya mewah lagi, dan dia sehat. Akan tetapi kalau dia bicara, waduh, selalu mengeluh. Kenapa? Karena dia tatapannya selalu ke atas, selalu melihat orang-orang yang lebih, sehingga tidak ada rasa syukur. Contohnya apa? Dia selalu melihat orang-orang yang rumahnya mewah, sehingga waduh, kerja sudah sekian, ini cuma dapat ini, cuma bisa buat rumah ini, dan lain sebagainya. Dia punya istri, tidak bersyukur, malah dipaksa untuk kerja, ikut dia malam siang kerja. Dia mempunyai mobil, zaman waktu itu Kijang, mobil Kijang. Tidak ada rasa syukur, malah mengeluh setiap hari. Nah, maka dari itu saya mulai menjauhi. Bukan kenapa, sudah saya nasihati, tidak juga mau. Takutnya kita ikut juga mengeluh. Kalau teman kita mengeluh, kita terus-terusan di sampingnya, sedangkan dia lebih kaya daripada kita, sedangkan dia punya harta benda, sedangkan dia punya istri, punya mobil dan lain sebagainya, kita yang tidak punya, selalu dekat dengan dia, kemungkinan mengeluh kita lebih besar daripada dia nantinya. Makanya saya tinggalkan. Kita takutnya apabila kita selalu mengeluh, takutnya kita kena azab. Maka dibaliklah di situ kita bersyukur, kita perbanyak salawat, bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak salawat. Kita perbanyak zikir. Kita perbanyak amal ibadah, kita perbanyak sedekah. Sedekah itu tidak hanya menunggu kita kaya, kita seadanya pun bisa. Jangan bersedekah menunggu kaya. Sedekah ke masjid menunggu kaya. Semakin kita bersedekah, maka saluran uang itu akan deras mengalir ke kita. Camkan itu. Bersedekah yang wajar di sini tentunya. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Jadi dekatlah dengan orang walaupun dia miskin, walaupun dia dalam kehidupannya sederhana, selalu bersyukur. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Saya pernah berteman dengan salah satu seorang yang apabila kesehariannya itu mendapatkan suatu keberkahan, dia mengucapkan alhamdulillah. Setelah bekerja alhamdulillah. Walaupun dia pas-pasan. Belum punya istri, belum punya rumah, hidup ngontrak, kesana kemari pakai taksi, tapi dia selalu bersyukur. Saya pernah tanya, kenapa selalu mengucapkan alhamdulillah? Katanya, saya sehat ini pun suatu hal yang luar biasa. Coba tengok saudara kita, mohon maaf, ada teman kami satu santri, belum berumur tua, sudah stroke, sudah tidak bisa apa-apa lagi, makan disuapin, dan lain sebagainya. Sedangkan kita katanya,
alhamdulillah sudah sehat, bisa berdiri sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Itu sudah luar biasa syukurnya. Saya naik taksi, angkot, alhamdulillah. Kenapa? Saya angkotnya rusak tidak tahu, angkotnya beli bensin, dulu kan bensin tidak tahu. Saya cuma duduk bayar ya sudah. Saya belum punya istri pun alhamdulillah katanya. Kenapa? Karena tidak semudah apa yang kita bayangkan kalau sudah mempunyai istri. Kita harus ibaratkan rumah, membuat rumah itu lumayan mudah, tapi yang sulit menjaga rumah. Nah, dengan begitu, dengan berteman dengan orang-orang seperti ini, kita ikut bersyukur. Kenapa ikut bersyukur? Alhamdulillah, dia belum punya apa-apa, kita sudah bisa merencanakan ini, sudah ada uangnya, ini cuma tinggal membeli. Kita bersyukur. Makanya di dalam hidup itu, saya ibaratkan kalau kita berjalan, sekali-sekali tengoklah ke bawah, sekali-kali tengoklah ke atas sebagai motivasi kita, tengoklah ke bawah agar kita bersyukur, dan tengoklah ke depan agar kita bisa maju dengan baik, selamat. Jangan selalu menengok ke bawah tanpa ke depan, tanpa ke atas. Ini menurut pendapat saya, ada kemungkinan kita tidak maju-maju. Ataupun jangan terlalu menengok ke atas, karena keselamatan kita, siapa tahu ada dari depan mobil, motor, siapa tahu ada halangan, rintangan di depan, kita bisa terperosok. Makanya sekali lagi, lihat ke atas, orang yang maju, orang sukses. Lihat ke bawah, orang susah, orang miskin. Tengok ke depan, masa depan kita harus kita tetap berjalan, tetap maju, tetap semangat untuk menghadapinya. Jangan menyerah. Akhirnya mudah-mudahan video yang singkat ini ada manfaatnya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.